Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran kita pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 bersama dengan Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, jika antum sudah selesai berdoa, mari kita mulai pembelajarannya. Pertama, kita bahas dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mencermati gambar gotong royong. Yang kedua, mencermati teks bacaan yang disajikan dan menentukan pikiran utama pada paragraf. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menjelaskan manfaat kegiatan gotong royong yang merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Sekarang, ayo kita amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, jadi gambar ini merupakan salah satu bentuk gambar kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka sedang bergotong royong untuk membuat masjid. Jadi kegiatan gotong royong mereka adalah dengan membagi tugas ya. Ada yang mengambil pasir ya, ada yang mengangkatnya, kemudian menggunakan katrol untuk dibawa ke atas ya. Kemudian orang-orang yang berada di atas mereka mengerjakan pekerjaan khusus ya di atas masjid untuk membangun atap. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini yang namanya kegiatan gotong royong ya. Jadi saling berbagi tugas dan bekerja sama. Nah, berikutnya kegiatan membersihkan sekolah. Jadi pada gambar tersebut antum dapat memperhatikan bahwa antar siswa ya, guru dan orang-orang yang berada di sekitar sekolah ya, ada tentara di situ, mereka sedang bergotong royong untuk membersihkan sekolah. Jadi ada yang menyapu ya, ada yang mengangkat sampah dan sebagainya. Ada juga yang membersihkan di dalam kelas dan juga banyak pekerjaan yang lain ya. Mereka saling berbagi tugas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Ya, benar sekali ya. Jadi gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Berikutnya, adapun manfaat gotong royong yaitu yang pertama, agar lingkungan dapat dirasakan kebersihan dan keindahannya. Yang kedua, dapat terjalinnya solidaritas dalam lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, supaya kehidupan bermasyarakat lebih baik lagi. Adapun nilai-nilai pada kegiatan gotong royong, yang pertama yaitu kebersamaan, yang kedua persatuan, yang ketiga rela berkorban, yang keempat peduli sesama, dan yang kelima adalah tolong menolong. Ananda-ananda sekalian, sekarang kita bahas pembelajaran berikutnya. Dalam sebuah tulisan akan antum dapati sebuah paragraf yang tersusun dari beberapa kalimat. Pada setiap paragraf akan terdapat gagasan utama atau ide pokok dan juga informasi utama atau informasi penting. Nah, apa yang dimaksud dengan gagasan utama dan informasi utama? Gagasan utama dalam kalimat utama menggambarkan isi paragraf atau teks bacaan. Kemudian, informasi penting adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru yang bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Nah, sekarang ayo kita membaca salah satu contoh paragraf dan kemudian mari kita tentukan sama-sama gagasan utama dan informasi pentingnya. Ya, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik.
Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Untuk lanjutannya ada di buku antum. Nah, sekarang menurut antum ya, berdasarkan pengertian gagasan utama tadi, pada paragraf ini yang mana gagasan utamanya? Ya, benar sekali ya. Jadi gagasan utamanya itu berada di awal paragraf. Ya, yaitu secara geografis Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Nah, berikutnya apa yang menjadi informasi penting dalam paragraf ini? Ya, benar sekali ya. Jadi informasi pentingnya yaitu menjelaskan mengenai batasan-batasan geografis Indonesia. Ya, untuk paragraf berikutnya silahkan antum menentukan sendiri gagasan utama dan informasi pentingnya pada buku antum. Ananda-ananda sekalian, pada dasarnya letak geografis Indonesia memberikan pengaruh yang sangat penting dalam hal sosial budaya, di mana Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan juga kebudayaan-kebudayaan. Selain itu, dengan berbagai macam kebudayaan, suku bangsa, dan juga bahasa, tidak menjadikan masyarakat Indonesia itu untuk mengalami batasan dalam hal berinteraksi antara suku yang satu dan suku yang lain. Tetapi justru masing-masing wilayah itu sendiri memiliki kekhasannya masing-masing ya, memiliki karakteristik masing-masing. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan semua itu ya. Adanya perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan kita ya, agar kita saling kenal mengenal ya. Selama kebudayaan-kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan Islam, maka selama itu juga kita boleh untuk mengikuti. Ananda-ananda sekalian, pengaruh letak geografis Indonesia tidak hanya mempengaruhi dalam hal sosial budaya, tapi juga mempengaruhi kondisi alam dan perekonomian masyarakat sebagai negara maritim dan agraris. Di mana kita ketahui bersama dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis, sehingga di negara kita Indonesia memiliki begitu banyak sumber kekayaan alam, mulai dari yang di darat maupun yang di laut, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat juga beraneka ragam ya. Ada yang berkebun ya, ada yang berprofesi sebagai petani, juga ada yang berprofesi sebagai nelayan ataupun dalam hal tambang ya, dan berbagai macam profesi-profesi yang lain. Dan tentunya jika dikelola dengan baik ya oleh negara dan juga masyarakat, maka tentunya akan membawa perekonomian Indonesia menjadi perekonomian yang semakin baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Fatma sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bu Fatma sampaikan bisa bermanfaat untuk antum sekalian. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya, dan Bu Fatma tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.